Baik. Jadi saya pernah menguji mahasiswa yang KP, tahu KP ya, kerja praktek. Anda sudah kerja praktek ya? Jadi dia kerja praktek di di perusahaan pemerintah ya, di pemerintahan ya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dia kerja prakteknya itu membuat konten, ya, membuat konten. Jadi di pemerintah juga memiliki divisi ya, program atau bagian. Kalau di pemerintah itu apa namanya ya? Humas. Jadi dia membantu Humas untuk membuat konten ya, untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Ya, tidak hanya sekedar program ya, apa yang ada di kegiatan-kegiatan pemerintah itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan apa saja ya, hukum juga ya, hukum, kemudian ekonomi, kemudian juga ada kegiatan kecil gitu, misalnya seperti upacara gitu ya, itu dia olah menjadi konten ya, yang isinya tidak sekedar nulis ya, tidak sekedar menulis. Nah itu saya lihat yang bersangkutan sampaikan itu adalah topik tentang bagaimana menulis jurnalistik ya. Jadi kemampuan jurnalistik ini penting ya, penting juga dikuasai sebelum kita nanti mensosialisasi menggunakan media sosial. Jadi kalau sudah terjun ke media sosial itu berarti Anda sudah siap untuk memasarkan kemampuan Anda, memasarkan keahlian Anda untuk cas-cis-cus ya, meyakinkan kepada orang agar mengikuti peraturan misalnya ya, perda gitu ya, atau membantu perusahaan atau kantor pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan kegiatan mereka. Sama seperti di Universitas Mulia ya, pesan-pesannya kan ada juga. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan Anda ya sebagai pegiat media sosial. Sebelum lari ke sana Anda harus menguasai dulu itu pesan bagaimana menulis konten. Kalau sudah mampu membuat tulisan ya, buat tulisan itu kayak apa sih, nanti kita evaluasi ya, seperti tulisannya siapa ini, Kian Pelik Jaya. Kian ini kan sudah bubar ya, sudah tutup ya. Giant. Nah ini kita cek apa sih kemampuan menulis ini penting. Caranya ngecek adalah dengan Google Docs. Jadi kita tidak sekedar menulis ya, tidak sekedar menulis itu banyak orang sih yang sekedar nulis itu banyak banget. Bahkan kalau sekedar nulis saja sambil matanya merem, itu bisa juga sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Saya sering itu ya. Bukan nulis nih, pas kuliah ngajar seperti ini sambil ngantuk. Sadar-sadar ternyata omongannya ngelantur gitu ya. Tapi nggak ada yang negur sih, mahasiswanya pada nggak tahu kemana semua. Saya sadarnya pas ngomong ngelantur. Tuh, ngomong apa tadi ya?
Baik, kita cek ya tulisannya Mas Felix. Tulisannya secara visual sudah bagus ya. Cuma mari kita isi lihat kontennya. Artikel mengenai kuliah. Ya ini berarti nggak ngikuti ya ini ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan agar Anda caranya nulis sudah ada caranya ya, saya sudah sampaikan caranya. Pertama adalah kalau nulis artikel, judul ya. Kemudian apa lagi? Judul, kemudian by, oleh siapa ya orangnya. Terus baru ada bagian body ya. Di body itu ada lead atau introduction ya. Lead atau introduction. Kedua adalah apa? Bodinya itu sendiri ya. Keterangannya, ya, jelasannya, detailnya. Yang ketiga adalah conclusion ya. Kesimpulan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi yang kita asah di sini dalam content writing itu sebenarnya ada di selama kita kuliah. Kita sudah pelajari mulai dari semester 1 sampai semester saat ini. Kalau Mas Dian ini 2018, berapa tahun ini sudah? Artinya udah lama dia belajar bahasa Indonesia ya. Sudah belajar bagaimana menulis laporan kuliah misalnya. Menulis karya-karya ilmiah misalnya. Ya. Sehingga diharapkan kalau sudah lama belajar, Anda bisa menulis ya. Tapi dari sini kita sudah melihat nih ya. Belum saya koreksi sudah dikoreksi oleh Google Docs. Apa koreksinya itu? Ada tulisan-tulisan yang ditandai oleh Google Docs. Pertama adalah tandai apa itu? Merah-merah ini ya. Ditandai merah-merah ini. Itu sudah menunjukkan kurang. Menunjukkan kekurangan dalam tulisan. Kalau seperti ini, itu kalau oleh editor ya, dia langsung dipinggirin. Banyak, dia akan melihat, nggak usah dibaca dulu, dia akan melihat banyak tulisan yang typo, ya typo. Apa tulisan typo ini kurang bagus. Jadi kalau editor akan melihat seperti ini, maka ini langsung dipinggirin. Udah deh, ganti lagi ya. Jadi masnya ini pertama tulisan ini harus kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya pandemi corona. Ini belum membaca tentang isinya ya, konteksnya ya. Kita baru mengoreksi kesalahan tulis ya. Mengoreksi kesalahan tulis. Belum mengoreksi isinya, konteksnya. Pandemi corona. Nah, corona ini ya, kalau ini sudah bentuknya adalah nama ya. Jadi idealnya adalah bentuk kata. Kalau nama ya berarti dia diawali dengan huruf besar ya. Merubah ini ya. Yang betul adalah merubah. Ya, oke. Semua sendi kehidupan, semua aktivitas. Nah, aktivitas kayak gini yang keliru ini. Rekan di sini aktivitas itu yang benar adalah ini misalnya.
dilakukan secara online. Kata-kata secara online itu sebenarnya nggak tepat ya. Banyak orang kemudian salah kaprah menggunakan kata secara online. Secara itu apa sih cara? Secara online. Secara daring. Dilakukan daring gitu. Dilakukan online. Secaranya nggak usah ditulis deh. Secara. Jadi online itu bukan cara ya. Online itu media. Ya kan, dari medianya kan. Kalau media itu ya tempatnya. Secara kampus. Kayak kurang tepat ya secara kampus. Tapi maksudnya untuk bahasa-bahasa itu biasanya digunakan untuk bahasa lisan. Untuk mempersingkat aja. Sehingga orang mudah memahami. Tapi kalau bahasa-bahasa tulisan, cara online ini dinilai kurang tepat caranya. Jadi dilakukan online, begitu saja. Anda kalau nulis di laporan-laporan nanti juga demikian. Kemudian maupun. Jadi dikoreksi oleh Google Docs ya, tatap muka. Tentu saja saya tidak mengoreksi semuanya ini ya. Kalau sudah dilihat ini, waduh, kurang. Nanti dikoreksi sendiri oleh Anda ya. Yang kedua, ini kalau konten memang perlu diperbaiki. Pak, tapi waktunya nggak cukup gitu ya. Kalau Anda bilang, Pak, waktunya nggak cukup karena Bapak beri kasih sampai jam 12, 4 jam aja. Harusnya kan 1 hari, Pak. Ya, sebenarnya 2 jam aja ya. Ya, 2 jam. Nah, kenapa waktu nulis itu cepat? Karena di media sosial itu juga berkaitan dengan waktu. Apa itu? Ini apa namanya? Time, waktu yang tepat itu, right time, waktu yang momennya ya, momen. Jadi berdasarkan momennya itu. Begitu misalnya ada viral ya, viral itu, maka momen viral itu kita manfaatkan. Contoh seperti upacara 17 Agustus beberapa waktu yang lalu. Ya, saya pernah membuat konten YouTube ya, video YouTube. Videonya jelek banget ya. Resolusinya juga nggak besar, resolusinya kecil. Tapi maksud saya adalah singkat, cepat mengikuti momen yang terjadi. Kalau saya edit dengan resolusi besar, upload dengan resolusi, maka mungkin waktunya agak lama, karena harus di-render kan ya, dikompilasi videonya, sehingga butuh waktu yang lama. Nah, saya ingin butuh waktu cepat waktu itu, sehingga videonya resolusinya juga jelek, editingnya juga kurang bagus, kemudian momen-momennya juga di dalamnya masih kurang begitu oke lah. Nah, karena mengejar momen, maka saya upload itu selesai malam ya. Di hari itu juga, di 17 Agustus gitu ya. Ternyata di 17 Agustus malam justru itu banyak orang yang sudah selesai mengikuti upacara, mengikuti lomba, sehingga mereka kemudian tinggal mengakses di malam hari. Dan di malam hari itulah orang banyak mencari momen-momen 17 Agustus, upacara di Lapangan Merdeka, gitu ya. Itu kegiatan-kegiatan besar yang banyak dilihat orang, yang menarik, ya, apa namanya, lomba-lomba. Itu video-video biasanya sudah muncul di sore atau di saat itu juga. Begitu ada selesai video lomba,
mereka kemudian menguploadnya lewat HP-nya masing-masing. Nah, justru kalau lewat HP tanpa eh, copywriting tadi, dia nggak viral justru ya. Yang viral itu yang diedit tadi dengan kata-kata sedikit bombastis ya. Baru kemudian di momen itu juga ya, dan videonya relevan, videonya relevan dengan judul gitu ya. Nah itu ternyata viral dan hitnya tinggi sekali. Nah itu ya, hitnya tinggi sekali. Dan itu kalau kemampuan kita ditambahkan dengan kemampuan copywriting ya. Copywriting ini kita tidak membahas dulu ya, kita bahas dulu content writing-nya, bagaimana menulisnya ini ya. Karena menulis ini pertama harus yang kita kuasai kemampuan kita menulis dengan baik ya. Bahasanya juga tidak kaku ya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kita masih tetap bisa menjaga bahasa kita tidak kaku ya. Tidak seperti bahasa-bahasa skripsi gitu ya. Bahasa-bahasa skripsi itu kan bahasa-bahasa akademis ya, riset, penelitian yang bahasanya nggak cengengesan gitu ya. Orang kalau membaca itu tidak terbawa dengan gaya-gaya cengengesan apa, gaya-gaya orang yang ngomong gitu ya. Bahasanya standar. Nah, kayak itu kaku banget, nggak cocok untuk kita gunakan di media sosial. Solusinya adalah kita lakukan copywriting. Copywriting itu mengulas kembali bahasa-bahasa tadi ya, sehingga mudah untuk diterima oleh pembaca. Bahkan riset misalnya hasil penelitian yang ditulis dengan bahasa kaku tadi, ketika diolah lagi dengan copywriting ya, maka dia akan bisa dipahami oleh orang awam yang levelnya bukan sejajar dengan pendidikannya gitu ya. Ini penting gitu ya. Jadi oleh karena itu copywriting lebih condong untuk yang lebih besar skalanya, untuk perusahaan, untuk pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan di saat ini banyak dicari itu. Saat-saat ini banyak dicari. Oleh karena itu Anda jangan ngeremehin soal mata kuliah ini ya. Penting banget ini ya. Jadi yang perlu kita asah dulu adalah kemampuan menulis ya. Kemampuan menulis seperti ini. Ya, kemampuan menulis seperti ini. Gunakan judul dengan judul yang ini kan sepertinya Anda sekedar membuat tulisan ini hanya untuk memenuhi tugas saja, jika mengenai perkuliahan. Ya, sudah bisa ditebak ya, arahnya. Jadi ini mungkin jadi poin ya di tulisan ini. Sehubungan dengan keluarnya keputusan, oke deh. Ini bahasanya agak kaku, perlu diasah ini Mas ya. Kemudian di bagian ini ya itu adalah apa kemarin? Kita buka lagi ya. Oh, ada di ini ya, di YouTube ya. Belum saya lampirkan ya. Waduh. Lampirannya mana?
content writer. Oke. Ya, jadi kembali ke sini kita lebih enak itu kalau Anda tambahkan gambar foto tadi ya di atasnya ini. Seperti yang sudah saya contohkan di sini ya. Ada contohnya juga. Nah, sekarang juga banyak editor. Editor sekarang itu juga sudah cukup bagus ya. Semakin lama semakin bagus. Salah satu editor yang bisa kita gunakan untuk menyusun konten, ya, konten teks itu ya, terutama teks. Jadi nanti ada banyak editor ya, mau teks, mau video, ya, mau suara, macam-macam. Nah, editornya. Kita bahas dulu editor untuk teks ya. Editor untuk teks yang murah ya, yang bisa kita peroleh gratis itu adalah Google Docs ya, Google Docs. Kita nggak perlu lagi membeli ya, cukup langsung punya akun Gmail yang terintegrasi dengan banyak aplikasi Google, kita juga bisa menggunakan itu. Yang kedua adalah editor yang ada di komputer kita sendiri, yaitu Office ya, Microsoft Word gitu ya. Ini juga editor yang cukup mumpuni untuk membuat tulisan. Ini kenapa ini jadi pilihan juga karena ada di komputer masing-masing orang ya. Masing-masing orang punya ini biasanya gitu ya. Selain itu kemampuannya juga sudah terbukti ya dari lama. Sejak lama kita nyusun skripsi, nyusun laporan pakai Microsoft Word. Dan banyak aplikasi juga yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah aplikasi aplikasi yang alternatif, yaitu Office ya. Yang ini ya Open Office, Open Office. Nah, itu kita bisa juga gunakan itu juga Open Office. Dan itu juga ada banyak lagi ya yang offline seperti LaTeX. Agak lama ini menggunakan ini. Ini penting juga. Tapi tulisan-tulisan yang disebarkan di media sosial itu bukan tulisan-tulisan yang berat ya. Nah, tulisan-tulisannya harus ringan. Baik, kita bahas ya. Kita bahas content writing kemarin. Kita sudah bahas content writing ini ada beberapa kali pertemuan sebenarnya ya. Ini karena kita mengasah kemampuan. Apa yang harus ada di dalam konten ya, sebuah konten teks ya, artikel gitu ya. Ya, susunannya kurang lebih seperti ini ya. Introduction, what the name is, the theme is, temanya apa, sebutin. Yang ada 2-3 kalimat ya, 2-3 kalimat. Itu di bagian intro dia, bagian depan. Oke, ini ya. Bagian depan ini ada tambahkan 2-3 kalimat. Kalau ini ada 2 kalimat. Dengan keterangan di belakangnya.
Berarti ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangannya kurang lebih seperti demikian. Silakan keterangan bebas saja ya. Kemudian di berikutnya adalah body. Bagian body ini kita explain detail. Ada 3 cara explain, mau gaya advantage, disadvantage ya. Nah, untung ruginya kita menggunakan online shopping misalnya gitu ya. Topiknya sesuai dengan topiknya ya. Atau sebab akibat dari polusi ya, pollution kurang L ini ya. Kemudian ada problem dan solusi ya. Problem masalahnya apa, solusinya jelaskan. Jangan cuma disampaikan masalahnya doang. Ini masalahnya apa. Dan penting lagi adalah conclusion, mengambil isi dari seluruh isi ini, body, bagian body. Ini penting ya, karena kita juga sebagai intelektual ya, intelektual itu memang didorong untuk memajukan gitu ya. Intelektual juga mendorong pembangunan menuju ke arah yang lebih baik gitu ya, dengan cara yang cepat gitu ya, dengan cara-cara yang efektif dan cara-cara yang efisien. Biaya juga demikian, biayanya juga harus mempengaruhi juga. Cara-caranya juga harus murah gitu ya. Nah, itu yang menjadi poin bagi kita untuk menulis ya. Jadi kita nggak hanya sekedar nulis gitu ya. Nulisnya tanpa ada efeknya yang kurang baik sesuai dengan yang apa yang disebutkan tadi ya. Waduh, itu kurang sesuai ya. Nah, paling gampang adalah 3 ini ya. Advantage, disadvantage. Oke, nah sekarang cek lagi ya. 2-3 kalimat nih ya. Nah ini ya. Pandemi corona 1, 2, 3. Yang kalimat ketiga ini luar biasa panjang ya. Kalau bisa dibetulin kalimat-kalimatnya. Contoh nih kalimat yang bisa kita betulin. Ini ya, sehubungan dengan keluarnya keputusan. Kalau sudah ada keterangannya gini, nggak usah disebutkan keluarnya keputusan, keputusan bersama menteri apa. Kemudian ada kata maka di sini. Maka itu kalau Anda orang komputer, orang IT, termasuk apa itu maka ya? Sering bikin program itu apa, program apa yang biasanya menggunakan kata maka? Ya, mesti ada jika ya. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. If, ya, if, then, gitu. Mesti ya itu ya. Kalau ada kata if, mesti ada then. Nah ini if-nya mana ini? Gak mungkin ya ini. Kata-katanya adalah jika keluar keputusan, gak mungkin deh. Ya, gitu ya. Jadi harus relevan, perlu dikoreksi lagi bagi. Soalnya yang membaca juga akan mumet ini ya, menangkap pesannya apa gitu ya. Ya ini ya. Jadi kalau caranya membuat kalimat juga demikian ya. Misalnya SPOK tadi ya, SPOK. Pandemi corona merubah semua kesenian. Oke. Pandemi corona ini adalah subjek ya, predikat ya. Semua sendi kehidupan objek ya. Udah betul ini ya. Merubah ini menjadi predikat penghubung. Pandemi corona merubah seni. Semua aktivitas dilakukan secara online. Dilakukan online maupun
offline. Online sekarang ada padanannya ya. Anda nggak usah ragu untuk menulis padanan bahasa Indonesia. Tulis saja misalnya daring ya, tulis saja daring. Nah, begitu kita tulis daring, ini kan nggak dikoreksi oleh Google Docs ya, nggak dikoreksi ya. Malah benar, jadi ya, artinya apa sudah masuk ya, daring maupun luring misalnya gitu. Luring tatap muka. Jadi Anda nggak perlu sibuk mencari apa namanya bahasa Inggris gitu ya. Gunakan aja bahasa ini Indonesia semuanya. Kecuali kalau memang tidak ada padanannya, baru Anda boleh menggunakan bahasa Inggris. Ini saya masih konten ya ini kalau misalnya ngoreksinya ini. Ini kalau Anda di tempat lain, ya di perguruan tinggi lain, kayak UGM, Brawijaya, dulu saya kuliah gitu ya. Hal-hal seperti ini malah membuat dosen itu malas gitu. Ini apa-apa kadang-kala di kampus sebelah itu, bukan kampus saya waktu itu ya, di kampus sebelah itu ada ITN misalnya. Saya dengar kabar temen itu laporannya malah dibuang sama dosennya, itu swasta ya, sama seperti UM. Jadi laporannya mereka itu kalau ada sekedar menulis saja itu tanpa esensi udah dibuang. Jadi mahasiswanya suruh ngulang lagi, ngetik lagi, buat laporan lagi. Ini pentingnya ini ya. Nah, tulisan itu juga kadang mempengaruhi pembacanya juga. Tulisannya sulit untuk dipahami, sudah malas aku daripada aku pusingnya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Jadi ini tulisan harus di ya. Kemudian karena kata-kata kerja dengan kata kerja pasif dengan kerja aktif itu Anda bisa bedakan. Penggunaan kata di itu sudah mulai kritis di beberapa media sosial. Kalau Anda menulis komentar aja ya, komentar di media sosial dengan tulisan yang susah dibaca, apa banyak tipunya salah ketik gitu. Udah Anda akan dibully oleh orang lain ya. Bully kan ya. Sehingga Anda menjadi down gitu ya. Jadi jangan sampai mengundang bulian gitu. Misalnya nulisnya nggak bisa nih, bahasanya banyak tipunya dan sebagainya. Padahal di media sosial juga ada aplikasi koreksi juga di situ ya. Jadi kalau ada salah ketik langsung diperbaiki oleh aplikasi itu. Bahkan di HP juga ada ya. Langsung kalau tipu diperbaiki di situ. Nah itu jangan dimatikan ya. Nulis-nulis sehingga tidak mengundang bulian, ya. Tidak mengundang bulian. Nah, kalau salah banyak tipe kemudian membuli orang, Anda sendiri tulisannya juga banyak yang nggak benar gitu ya, walaupun orang ngerti maksudnya gitu ya. Malah Anda kena bully. Bulinya biasanya yang menyorot ke tulisan itu ya. Nulis aja nggak becus gitu ya. Bully orang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Mas Balik ini perlu belajar ya jadi ini ya. Kemudian saya ganti ke topik lain ya, bisa meyakinkan tulisan. Tulisan berikutnya punya Sinda Mara ada nih. Sinda ada ya Sinda ya. Kemudian ada dia menyimak. Ada, Pak. Oh ya, mari kita lihat tulisannya Sinda.
Di kampus Stikom ini banyak, Stikom, UM ini ada divisi media kreatif ya. Media kreatif ini banyakkan mereka membuat fokus kepada foto dan video ya, foto dan video. Tugasnya bertambah dengan adanya COVID kemarin ya. Jadi yaitu membuat mengelola channel di YouTube ya. Sehingga konten-kontennya juga harus menyesuaikan dengan zaman saat ini ya, atau kondisi saat ini ya. Nah, sayangnya di situ ya belum ada konten konten yang terkait dengan content writer ya. Belum ada. Bisa jadi kalau Anda memiliki kemampuan itu ya dengan apa namanya kemampuan menulis ya, kemampuan udah ada portofolionya juga gitu ya. Bisa itu banyak dicari ya, masuk di UM ini. Silakan aja kalau ada keinginan. Jadi yang perlu Anda yakinkan adalah portofolio Anda ya, portofolio. Baik, ini ya kita cek kondisi tulisannya Sinda. Kondisi real ini ya, real ya ini ya. Real itu apa? Real bahasa Indonesianya real. Kita klik real. Kemudian pembelajaran di kelas nih sudah ada muncul nih. Di kelas. Ini harus dipisah ya dengan kelas ini. Ini kan kata kerja ya. Kata kerja apa? Bukan kata kerja ya. Tempat ini. Berarti ini harus dipisah di kelas. Mendirisi real pembelajaran secara online dan pembelajaran di kelas saat pandemi. Kalau di media sosial, bolehlah. Kalau di tulisan ilmiah, laporan gitu ya, bolehlah judul ini. Tapi kalau di media sosial, judul ini perlu di copywriting. Apa itu di copywriting lah? Ya ini saya sampaikan dulu. Diolah lagi supaya judulnya tidak terlalu panjang dan langsung bisa ditangkap isinya. Kondisi real perbedaan pembelajaran secara online. Ini secara lagi. Secara apa namanya? Jadi online ini medianya ya. Kalau cara itu apa ya? Kayak metode gitu ya, waterfall, gitu. Langkah-langkah gitu ya. Jadi kalau ada nulis online, jangan dibiasakan nambahi secara ya. Pembelajaran online gitu aja. Apa bedanya ya dengan secara, kan enggak, caranya dibuat pembelajaran online atau pembelajaran daring tadi ya, daring dan luring saat pandemi COVID. Nah, itu lebih simpel ya. Dan bahasa itu bisa digunakan juga untuk laporan ilmiah gitu ya. Baik di laporan-laporan yang kaku gitu ya. Bisa juga, maupun di media sosial. Baik. Ini sudah ada fotonya, cuma satu yang belum ditulis oleh Sinda adalah apa? Penulisnya sendiri. Boleh Anda tuliskan di sini oleh siapa? Ya. Nah, ini. Olehnya adalah oleh Sinda. Ini penting ya, ini biasakan karena kalau Anda sudah gemar menulis, nanti tulisan-tulisan Anda itu banyak dihargai oleh editor. Dicari malahan ya. Anda kalau biasa menulis itu
dikasih honor malah, ya. Kasih duit jadi duit. Benar yang murah sekarang itu pertulisan 100.000. 100.000 kan lumayan ya, lumayan. 100.000 itu bisa terdiri dari lebih dari 10 paragraf lah, paragraf. Isinya sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Isinya adalah ini ya. Jadi kalau ini sudah muncul, tulisan Anda bisa dihargai itu ya. Jadi nggak harus panjang atau pendek. Nah, tulisan-tulisan kayak gini ini udah, nah ini banyak ini ya. Apalagi banyak gitu ya. Keterangannya juga banyak, detail. Ini udah masuk dihargai tadi. Kita cek lagi di sini. Baik, kita banyakkan mahasiswa salah ketik ya, salah ketik. Nah, seperti ini di kelas, di kampus, ini tolong dibedakan ya. Kalau penggunaan kata di itu banyak salah. Dan di media sosial banyak netizen, banyak warganet yang banyak mengoreksi itu ya, penulisan. Penting ini ya. Ada kalanya ada mahasiswa yang dikoreksi oleh netizen ya, dikoreksi tulisannya, laporannya dikoreksi oleh mereka. Dan kalau ngerinya itu adalah mereka membuli tulisan-tulisan yang banyak kelirunya. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Itu jadi sarana kita untuk melatih kemampuan kita untuk semakin baik kan ya. Jadi kritikan seperti itu ya lebih kepada hasil apa yang kita karyakan, yang kita buat itu. Kalau dikritik itu justru kita bersyukur sebenarnya. Asalkan yang dikritik adalah hasil yang sudah kita kerjakan itu ya. Tulisan ya tulisannya seperti itu, dikritik berarti ada yang salah dari tulisan kita. Sehingga itu menjadi masukan kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau kritikan itu menuju ke orangnya, nah itu yang keliru. Ke orangnya itu yang keliru. Berarti kita nggak tahu orangnya itu siapa ya, orang itu beda-beda ya. Jadi yang kritik yang bagus adalah ke ini ya apa namanya pekerjaannya ini ya, bidangnya apa ya, soal itunya ya, aktivitasnya ini, bukan ke orangnya. Ini lebih penting ya, masuk ini ya. Baik, menuju ke isi ya. Ini tadi di awal ya, di awal adalah temanya apa? Temanya disebutin ya. Temanya disebutin. Temanya apa dulu ini? Kita lihat di contoh nih ya. Tips dari FPP mengembangkan karakter. Temanya apa di sini? Nah, ini mengangkat tema memaksimalkan peran. Nah, temanya boleh ada tulis ini mengangkat tema gitu ya. Atau supaya tidak berulang-ulang, kata temanya nggak usah ditulis. Webinar ini bermaksud mengoptimalkan. Webinar ini membahas banyak ya bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan. Webinar ini mengangkat tema, ya, juga. Kalau mengangkat ada apa yang diangkat yaitu tema. Webinar ini membahas peran orang tua optimal membangun karakter, ya, dan seterusnya. Jadi bahasa itu bisa kita bolak-balik juga, tapi bolak-baliknya ya nggak sembarang bolak-balik ya. Kita punya kemampuan writer, kemampuan menulisnya itu ya. Maka kemampuan menulis ini penting. Riset juga. Nah, riset ini kan sejalan dengan kita sebagai mahasiswa ya belajar. Kondisi real perbedaan belajar secara online. Maka temanya adalah perbedaan belajar. Ya.
perbedaan belajar. Yang kedua, tema berikutnya adalah pandemi. Jadi beda belajar di masa pandemi. Oleh karena itu di sini ada tulis ya, belajar di semua ini keliru ya. Jika dikoreksi oleh Google Docs. Kadang Google Docs juga lewat ya, kamu koreksi. Jadi di sini temanya ya, diberlakukan mengurangi kerumunan. Terlalu aneh ya. Tidak ada pembelajaran tatap muka kemudian digantikan. Tidak adanya pembelajaran tatap muka digantikan. Jangan perlu diambil lagi. Jadi merujuk ke tema. Dan sesuai dengan teori yang ada di sini, introduction ini hanya 2-3 kalimat saja dalam satu paragraf ya, satu paragraf. Introduction ini nggak usah banyak-banyak, beberapa paragraf, kecuali kalau memang diperlukan, tapi jarang biasanya. Begitu juga dengan menulis skripsi, latar belakang. Anda nggak diperkenankan nulis panjang-panjang di introduction, karena terbatas di bab 1. Di bab 1 latar belakang itu juga paling panjang 1,5 halaman dengan spasi 1,5. 1,5 halaman dengan spasi 1,5. Jadi kalau Anda menulis latar belakang dengan jumlah halaman 2-3 halaman, itu otomatis nggak benar. Anda harus menguranginya hingga separuhnya, 50%, hingga kalau bisa 1 halaman saja. Ini biasanya jarang. 1 halaman 1/4 halaman, kurang lebih gitu ya. Yang ideal ya itu ya, paling panjang sudah 1,5 halaman. Nah, paragrafnya pun juga kadang kalau di laporan di latar belakang tadi di skripsi itu biasanya cuma 5 paragraf saja, nggak usah panjang-panjang, 5 paragraf saja. Dan ini biasa saya sampaikan di ke mahasiswa nulis ya. Ini penting ya. Biasanya orang itu akan membaca di awal dulu ya. Kalau di awalnya ini orangnya nulisnya bagus ya, di bab 1 gitu ya, jelas gitu ya, maka biasanya akan tertarik ke materi berikutnya, ke pembahasan, ke body, apa ini, bahasa apa ini ya, dia dijelaskan di introduction. Ya itu ya. Jadi saya mengapresiasi mahasiswa ini mengetik ya. Ini kan menunjukkan bahwasanya Anda ngetik sendiri ya. Ngetik sendiri itu dilihat dari banyak tulisan yang tipu. Tapi kalau copy paste, copas ya, itu bisa dilihat dari tulisannya yang benar. Tulisannya sangat bagus gitu ya. Nah, itu tergantung dari sumber yang dicopas ya. Kalau copasnya dari sumber yang sudah ngetren gitu ya, maka biasanya tulisannya bagus. Saran saya begini, nanti kalau Anda copas, lakukan copywriting gitu ya. Wah, keren itu Pak. Itu keren juga sih. Tapi bagaimana caranya copywriting itu yang kita perlu pahami nanti ya. Copywriting ini kayak apa. Nah, seperti ini ya. Nanti ini bisa di copywriting. Nanti saya minta Mbak Sinda, ini saya gunakan untuk cari soal, untuk dibuat copywriting. Ya. Soalnya dari ada ini ya. Dari ini sudah oke ya. Saya rasa ini ya. Jadi perlu diperbaiki di ini ya, di awal. Ini kalau mau dijadikan introduction, ya penting ini ya. Anda jadikan 1 paragraf dan dikompres lagi jadi 2-3, maksimal 3 kalimat ya. Kalimat yang standar aja, SPOK ya. Atau SPO juga boleh ya, SPO tunggal ya, kalimat tunggal.
Baik itu Sinda. Yang kedua adalah Mas Abdul Rahman. Namanya bagus. Nah, ini masih belum ngikutin ya. Ngikutin apa? Ini di awal ini. Jadi formatnya adalah heading, judul ya. Diikuti dengan by. By ini sering dilupakan mahasiswa. Tapi Pak, kan apa ada namanya apa namanya? Ada nama kelasnya. Nah, namanya kelas kan ada di sini. Ini nggak sama seperti cara Anda nggak kelas online ya. Kita ini sudah kelasnya online. Jangan dipikir kayak anak zaman dulu ya, nggak online ya. Terus di sini tulisin nama kayak yang punyanya Mas Gian tadi ya, Gian Felix. Tulisnya kayak gitu ya. Nggak usah gitu ya. Sesuai dengan soal ya. Sesuai dengan soal. Soalnya kalau diminta seperti format tadi, format nulis ya diikuti. Nah ini sama ya seperti di ya. Jadi tulisannya seperti tulisan yang menggugurkan kewajiban tanpa rasa gitu ya. Menggugurkan kewajiban yaitu mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Apa kuis ya. Ini ada keliru ya di masa ini sudah dikoreksi oleh Google Docs ya, di masa enak ya kalau pakai Google Docs kan enak ya. Dengan yang kedua adalah olehnya ini belum ditulis lagi ya. Oleh itu penting juga sesuai dengan siapa ini Abdul. Nah, gambar kalau bisa di atas judul atau di bawahnya judul boleh juga ya. Dengan semakin lajunya, nah Anda kalau nulis di awal ya, di awal kalimat ya, di awal paragraf, jangan diawali dengan kata dengan ya. Dengan ini berarti ada kalimat sebelumnya di atas dan judul bukan bagian dari body apa namanya konten ya. Judul ya heading. Jadi kalau ada kalimat sebelumnya berarti boleh tambahi dengan. Jadi dengan ini nggak cocok kalau ini kalimat sebelumnya nggak ada. Dengan semakin lajunya apa ya? Kalau di awal itu apa? Ya ini perlu di copywriting lagi. Laju pertumbuhan COVID-19 saat ini ya, makin meningkat. Hal ini berdampak pada masyarakat. Seperti pada gambar artikel ini. Dampak ini ya, terlihat proses pembelajaran tatap muka. Waduh, seperti ini sudah ditutup dengan titik ya. Masih sulit gitu. Pak Subur kan bukan dosen bahasa Indonesia. Kenapa kok Pak Subur ini? Nah, ini. Ya, saya bukan dosen bahasa Indonesia, tapi saya sudah belajar bahasa Indonesia juga ya. Dan sudah terbukti. Jadi tulisan-tulisan saya juga sudah sudah dievaluasi. Jadi kalau sebelum jadi dosen itu punya keahlian sih sebenarnya ya. Nah, keahlian saya salah satunya ya itu tadi nulis ya. Jadi itu kenapa saya diberi tugas untuk mengajar mata kuliah ini ya. Jadi sudah ada evaluasinya. Oke ya, kembali ke sini. Jadi
Kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah ada kata tersebut, gitu ya, titik sudah tersebut, gitu ya, titik sudah tersebut, koma, aduh kurang sip lah. Terlihat proses pembelajaran tatap muka oleh mahasiswa-mahasiswi. Namun protokol kesehatan dijalankan dengan tidak disiplin. Dosennya ngomong sendiri gitu ya. Yang mana nggak disiplin rapat gitu ya, tidak menjaga jarak gitu ya. Iya, di kelas disediakan, oh ini keliru ya. Di kelas ya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang sulit membedakan kata awalan ya, awalan kalimat kata kerja ya. Di dengan me ya, kata kerja aktif. Ya terutama di itu sering ya, banyak banget ya. Tipe. Ini kalimatnya juga terlalu panjang masnya ini ya, dan kayaknya orangnya buru-buru juga. Ya, jadi hurufnya kecil semua ya. Kemudian bahasa Inggris, oh ya, bahasa Inggris, bahasa asing gunakan dengan huruf miring ini ya. Kali. Ini walaupun sepele tapi penting juga karena Anda adalah ini orang yang terdidik ya, mahasiswa-mahasiswi. Hasil didikannya mana? Ini loh, tulisanmu ini loh hasil didikannya kayak apa. Sekedar remeh, walaupun remeh temeh, tapi ini juga membawa pengaruh di kehidupan bahasa. Jadi dengan menguasai bahasa itu kita bisa ya paling nggak berkomunikasi dengan baik. Kemudian gunakan juga kalau tulisan-tulisan resmi itu tulisan ini ya, pakai dan itu jangan pakai yang persan kayak kode ini ya, simbol dan aja lah. Biasanya kalau kita menulis mahasiswa ya sudah orang itu tahu bahwa wajahnya dia adalah student, siswa, ya. Mahasiswi Pak ya. Ya itu kan menunjukkan gender ya, menunjukkan gender. Memang di gambar ini kebanyakan gendernya adalah wanita. Tapi kalau kita sebut mahasiswa nggak salah juga karena ini mereka adalah kita menjelaskan caption dari ini ya, siswa. Ya cukup gitu ya. Nggak perlu juga setiap kali nulis mahasiswa tambahin mahasiswi di sini ya masnya ini. Jujur banget ini masnya nih. Nah, jadi tulis saja mahasiswa diwajibkan masker atau ya setiap orang kegiatan aktivitas menggunakan mematuhi. Nah, kritikan sedikit masnya ini tulisannya terlalu panjang karena kalimatnya juga jadi gak efektif seperti yang tadi ya. Jadi kalimatnya gunakan SPOK aja mas ya. SPOK. Jadi kalau sudah kira-kira mana yang harus diberi titik gitu ya, berhenti gitu ya. Karena orang itu kalau membaca bersama seperti kayak ngomong gitu ya. Kayak Pak Subur ini ngomongnya pendek-pendek. Ya kayak jadi Corbuzier ya ngomong cacos gitu. Panjang banget dan cepat gitu ya. Itu karena ngejar konten ya. Tapi kalau saya ngajar kayak gini, itu sebenarnya bukan bikin konten sih sebenarnya. Sebenarnya untuk meyakinkan Anda mahasiswa ngerti nggak dengan materi yang disampaikan dengan bahasa yang sedikit lambat gitu ya. Itu memang kadang membosankan bagi kita yang memang sudah mengerti. Tapi bagi yang sulit untuk menerima itu, ya mereka akan kesulitan kalau bicaranya cepat gitu ya. Apa kayak tadi malam saya itu menjelaskan, padahal pelan-pelan nih, pelan-pelan. Jadi begitu sudah selesai sampai di sini materi, ada mahasiswa yang tiba-tiba nyela gitu ya. Pak, tolong dijelaskan lagi Pak. Apa itu bedanya ini Pak? Bagaimana caranya menggunakan? Padahal itu sudah dibahas di awal. Jadi saya disuruh mengulang lagi menjelaskan itu. Artinya mahasiswa ini harusnya ngerti ya, kalau itu problemnya ada di Anda jangan mengetahui yang lain.
Anda bisa membacanya lagi atau mengikuti lagi dengan ikuti rekaman ya. Ini enak loh di zaman sekarang gitu ya. Ini sudah diulang juga di rekaman, ada rekamannya gitu ya, ada bisa diikuti gitu ya. Bayangin kalau dulu saya kuliah itu nggak ada itu rekaman-rekaman, ngerekam sendiri pakai HP apa pakai alat perekam dan kadang sulit untuk merekam. Gitu. Nah kalau di saat ini Pak Subur kan kasih rekaman juga enak itu sudah sebenarnya bersyukurlah Pak, bisa digunakan. Ya ini ya masnya ya. Jadi oh ini belum sudah sampai di sini aja ini tulisannya. Oh terlalu pendek ini mas ya. Belum memenuhi ini mas ya. Belum memenuhi ini juga. Introduction, body, conclusion. Konklusinya nggak ada juga. Jadi ini nulis apa? Saya masih baru nulis ini ya apa namanya kritik tulisan ya. Belum ke isi konten loh ya. Kritik tulisan dulu. Evaluasi tulisan. Anda ini bisa nulis enggak sih? Secara secara kemampuan dari hasil yang Anda kumpulkan bisa menulis. Semuanya hampir bisa. Nah, ini juga kurang ya ini ya. Kalau yang kurang-kurang saya abaikan ya. Daripada nanti apa namanya belum menemukan yang panjang. Ya, ini untuk tulisan media ya. Oke. 2 kolom. Ini kayaknya masnya Mas Budiono ini anu ya, wartawan ya. Tapi kita bisa lihat loh ini tulisannya kayaknya copy paste. Kenapa? Karena dari strukturnya ini ada apa namanya? Ada celah kayak gini nah. Ini ada kode-kode di dalamnya yang tidak dia ketahui. Ya. Baik, kita cek ya. Kita cek tulisannya 150. Oke. Kuliah hari pertama semester ganjil mulai dilaksanakan hari ini, Senin. Kayaknya ini tulisannya sudah ada deh ini. Ini kan tulisannya Pak Suhur ini. Udah ketemu kan ketahuan. Makanya ini tulisannya copy paste deh. Dari mana Pak Suhur tahu copy paste ini? Ya, ini. Tuh. Nah, ini tulisannya Pak Subur kok di copy ditempel di sini. Oh, sih orang ini. Berarti dia nggak ngerjain ya. Jadi kalau copy paste itu biasanya nggak ngerjain. Oh, ngerjainnya copy paste. Nah itu jangan diulang ya. Itu nilainya nggak ada nilainya. Tinggal 2 lagi ya, ntar ya. Si ada lagi. Rizal Mantopani. Nah ini kan sama seperti yang tadi ya. Oke, ini kayaknya nulis sendiri nih. Baik, ini bagus nih. Kita cek dulu ya. Rizal. Ada yang mahasiswa kita dulu ada yang wartawan juga. Sekarang juga ada yang wartawan lepas, bikin konten di media sosial ya. Wartawan lepas tanpa payung. Wartawan lepas tanpa payung gimana ya? Tanpa apa namanya lembaga hukum, tanpa naungan, tanpa perusahaan, ya, independen gitu ya. Penerapan pembelajaran menggunakan metode blended learning. Oke, meski agak kaku ya. Misalkan judul ini apa namanya? Judul yang ala media sosial ya. Kemudian judul jangan ada titik ya. Judul itu jangan ada titik.
penting ini ya. Oleh Muhammad Afrizal. Oh, oke ya, ini menyesuaikan. Kemudian program studi manajemen ini bla 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 menggelar. Menggelarnya hurufnya kecil ya. Menggelar. Pertama kalinya perkuliahan menggunakan blended learning. Kuliah dihadiri ya ini. Dihadiri. Koreksi oleh Google Docs ya, dihadiri kayak gini. Hanya besar. Nyambung gitu ya maksudnya. Nyambung bro gitu. Kemudian 20 dihadiri 20. Ini nggak usah dikasih bilang apa nama penyebutan, ini bukan rupiah gitu ya. Kalau kita bedain dengan apa namanya kwitansi ya. Kwitansi atau invoice gitu memang ada sih ya, penyebutan terbilangnya itu ada ya. Ini untuk menegaskan tulisannya ini berapa gitu loh, cocok nggak dengan uang yang diterima gitu ya. Sehingga kita butuh untuk melafadzkan itu. Nah, kadang-kala karena ada sesuatu gitu, rupiahnya berupa angka tadi itu kecoret atau pas kena hujan sehingga luntur sehingga nggak jelas. Nah, kita butuh tulisan jelasnya dari terbilang tadi itu ya. Tapi kalau dalam artikel ya, dalam artikel seperti ini terbilang ini nggak perlu ditulis, nggak perlu. Kenapa? Ini bukan invoice, bukan invoice. Jadi cukup di sini 20 orang mahasiswa. Orang. Kenapa tambahi orang? Karena mahasiswa itu adalah perannya. Perannya mahasiswa. Dia punya tugas apa aja mahasiswa itu. Itu juga dengan dosen, 20 orang dosen gitu ya. Kemudian juga Anda nggak perlu mendetailkan kalau di medsos ya. Cukup di sini aja, mahasiswa aja. Jangan lupa ini koma. Mahasiswanya hurufnya kecil. Juga kecil ya. Pertama kali ini gimana ya tulisannya, pertama kali itu gandeng gini ya. Pertama kali. Sekarang itu gimana tulisannya? Gini ya, pertama kali gini ya. Dicek dulu ya. Jadi 20 orang. Kalau misalnya kurang dari 10 ya, kurang dari 10, Anda kalau di artikel itu tulis saja misalnya 9. Jadi kurang dari 10 ya. Nah, kalau kurang dari 10 ditulis ini aja dengan kata-kata 9. Ini. Kalau 10 ditulis juga. Enggak, kalau 10 ya tulis 10 ini. Jadi minimal 1 digit ya. 1 digit apa 2 digit ya. Ya. Dosen menjelaskan bagaimana cara ini tulisannya ada besar kecil ya Mas ya. Anda bisa edit ini ya. Cara kerja ini. Susunannya berupa apa namanya? Kapitalisasi. Huruf kecil semuanya. Nah, dosen menjelaskan bagaimana cara kerja metode blended learning. Blended learning jangan lupa digunakan huruf Latin. Huruf italik ya. Universitas Mulia hurufnya besar. Jadi banyak yang tipe ya. Tapi ini sudah cukup bagus ini ya. Cukup bagus menjelaskan introduction ya, dari kegiatan ini. Ya, introduction. Ini ya, ketemu ini sudah ini punyanya mahasiswa. Walaupun mungkin yang perlu kita koreksi adalah masalah tipe penggunaan, penyusunan huruf, penggunaan huruf ya, kalimat-kalimatnya. Ini sepertinya dikit copywriting ya dari konten saya ini. Masa pandemi model pembelajaran seperti model belajar ini semakin. Nah, kalau ini ada quote ya. Nah, quote ini berasal dari mana? Ingat ya, kalau ada tanda kutip ini ya, itu adalah quote ya. Quote itu dari siapa? Dari orang atau dari mana jadikan quote?
quote-nya itu siapa? Kata Pak Subur misalnya gitu ya. Jadi ini adalah kata Pak Subur. Kata Subur Anugrah misalnya. Nah, kadang di media ya, media online ya. Jangan media online itu sifatnya ya bukan online saja, media massa ya. Media massa itu sifatnya adalah egaliter. Egaliter itu apa ya, egaliter itu? Cari sendiri ya di kamus. Sama lah gitu loh. Kita dengan Anda sama gitu. Saya dengan Anda semua sama gitu ya. Nah, oleh karena itu tulisan-tulisannya juga kadang merujuk langsung ke nama yang bersangkutan gitu ya. Ini yang kita sebut ya egaliter. Jadi kalau Anda tulis kata Bapak Subur gini, itu sepertinya orang lain yang mungkin lebih tua ya dari saya atau bapak saya mungkin membaca ini. Orang tua kita, siapa ya Bapak Subur ini? Kalau yang baca anak-anak mungkin masih maklum ya kita, tapi kalau membaca orang tua, oleh karena itu di media massa itu sifatnya adalah egaliter. Nah, ini aja. Kalaupun ada gelar misalnya, boleh tulis di sini gelar, misalnya haji gitu ya, haji syukur anugerah, boleh juga gitu ya. Nah, tulis gitu ya. Ini orang juga senang. Tapi yang jarang itu penggunaan kata bapak tadi atau emas gitu ya. Yang menyebutkan itu bahasa-bahasa kalau kita berkomunikasi secara verbal ya, secara komunikasi. Jadi penting loh ilmu komunikasi. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Jadi kemudian di sini di tulisan ini saudara Afrizal ini nggak konsisten tulisannya. Nggak konsisten di mana ya tulisan ini model blended learning misalnya. Di sini disebut model blended learning. Di sini metode blended learning. Tulisannya juga beda juga ya. Ya. Ini huruf kecil, ini huruf besar. Jadi nggak konsisten gitu ya. Nah, tulisan yang baik ya konsisten lah antara atas dengan bawah ini supaya apa namanya kredibilitas tulisan kita itu juga akan diakui oleh orang lain. Dan tujuan tulisan ini adalah dibaca orang lain ya. Media sosial kan memang tujuannya untuk bersosialisasi. Kita menggunakan media yang ada di dalam jaringan internet. Nah, itu yang penting ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan banyak orang tadi ya. Kemudian pesan-pesan kita yang harus kita sampaikan juga jelas gitu ya. Nah, untuk yang lain mungkin Anda nggak perlu menyebutkan seperti membuat apa namanya laporan kuliah ya, keuntungan, kemudian kekurangan, ngapain. Sisipkan aja pesan bahwa belajar online itu untung, untungnya apa jelasin deh gitu ya. Sisihkan aja kekurangannya, belajar online itu kurang, banyak kurang, ya. Kurangnya apa jelasin, ya, itu dideskripsikan, berikan argumentasi supaya orang ngerti. Dan di kesimpulan kalau bikin artikel itu artikel kalau ini misalnya mengutip orang lain, kesimpulannya juga harus mengutip dari orang lain gitu ya. Kesimpulan apa yang bisa kita petik dari orang lain. Kalau enggak dari orang lain, kita enggak boleh menyimpulkan sendiri. Itu berarti opini yang ada simpulkan sendiri. Bisa keliru itu, bisa menjerumuskan. Media massa, media-media online enggak diperkenankan seperti itu. Kalau seperti itu terjadi, ya itu berarti bukan media online. Kita bisa tandai itu ya, media hoax dan sebagainya gitu ya. Yang sifatnya mempengaruhi, menyimpulkan sendiri dan sebagainya. Tanpa adanya riset lebih dulu gitu ya. Enggak boleh itu ya. Nah, di kita sebagai mahasiswa, sebagai orang terdidik tadi, ngerti ya, artinya hal-hal seperti ini. Penting ini ya, penting banget lah. Gitu ya. Dan di kesimpulan itu nggak perlu lagi dijelaskan tentang blended learning itu apa gitu ya. Ini kan bukan bagian dari kesimpulan. Bagian kesimpulan, bagian yang Anda tulis di kesimpulan tadi itu ada di bagian body harusnya. Jadi kalau di kesimpulan itu menyimpulkan apa yang ada di keseluruhan ini semua. Kesimpulannya masih diulang lagi. Blended learning ya itu ada sebagainya.
Ini ya masnya ya, penting ini ya. Terakhir ini satu lagi pas jam 10.30. Oh ini bagus ini. Ini ya proses pembelajaran ini yang penting. Kita cek dulu tulisannya Mbak Nanda. Tahu begini saya langsung ke sini ya, nggak panjang-panjang ini. Tapi nggak apa-apa, itu tadi adalah hasil belajar kita. Jadi dosen itu memeriksanya koreksi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kenapa apa namanya koreksinya kok lama gitu ya. Jadi nanti ke depan tugasnya ditulis di Google Docs gitu ya, supaya tulisannya juga nggak banyak tipu ya. Proses pembelajaran blended learning kampus universitas, oke. Nanda, oke. Nah, UN program studi, ini kayaknya nulah gitu ya, oke deh. Program studi fakultas, clear ya ini ya. Fakultas di kampus dihadiri 20 orang mahasiswa. Ah, ini ya. Tadi ya, seperti yang dikoreksi tadi ya. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi melakukan pelajaran tatap muka. Wis, ini kalau sudah sampai di sini tutup ya. Nah, ditutup di titik gitu ya. Terus kemudian pembelajaran tatap muka digunakan sistem blended learning. Ada yang bilang sistem, ada yang bilang metode, ada yang bilang model. Apakah sama? Sistem, metode, model. Anda orang IT loh ya, jadi Anda harus ngerti itu ya. Jangan asal nulis. Jadi caranya gimana Pak? Yang benar, carilah apa itu blended learning. Jadi kita riset dulu, kita mau nulis itu kita riset dulu ya. Ya, apa itu blended learning? Sehingga kita bisa memverifikasi apa itu sistem gitu ya. Betul nggak kayak pakai nama sistem gitu ya? Betul nggak saya pakai nama model gitu ya? Jadi jangan-jangan blended learning itu adalah cara gitu ya, cara blended learning gitu ya. Dicari. Nah, jadi oke ini oke ya. Jadi ini mungkin 4 kalimat ya, 4 kalimat kebanyakan. Tapi boleh juga satu kalimat dibikin panjang. Metode blended learning, nah dijelaskan ini ya. Metode blended learning adalah ini ya, pembelajaran secara langsung, tatap muka, dan dilakukan secara e-learning. Wah, secaranya banyak banget gitu ya. Jadi cara itu apa sih gitu ya di anu ya di kalau bahasa Inggrisnya itu how to-nya itu banyak. Kalau kita ngomongin how to ya harusnya ada how to-nya di sini. Oke. Ini ada isinya, tapi isinya kayak anu ya. Jadi di artikel bukan kayak apa namanya, bikin catatan ya, bukan ya. Jadi artikel itu biasanya ya terdiri dari paragraf-paragraf. Di media juga demikian ya, paragraf-paragraf. Jadi di sini juga diubah menjadi paragraf-paragraf ya. Paragraf-paragraf yang kita susun sedemikian rupa sehingga nggak seperti catatan gitu ya. Kecuali ada poin-poin ya, poin-poinnya mungkin dijelaskan di bawahnya ada poin-poin. Bukan begini ya, apa namanya bullet numbering, bullet pakai bullet-bullet yang pas ya pakai numbering atau tanda. Nanti bisa dipelajari di tulisan media massa. Kemudian jadi bisa kita rasakan blended learning adalah ini. Tidak perlu pergi kampus. Ada yang kita ingat bahwa ini diajarkan. Jadi ya, kita ingat bahwa jika kita diberikan kebebasan di mahasiswa itu, mahasiswa akan memiliki jika ya ini, jika makanya nggak ada ya. Maka mahasiswa dan itu seperti itu gitu ya. Maka gitu ya. Mahasiswa akan memiliki tanggung jawab seperti
Tapi nggak mesti sih, nggak mesti memiliki tanggung jawab ya belajar ya. Ini berarti kesimpulannya kita karang ya. Jadi kesimpulan ini juga harus diambil dari ini ada relevannya ya. Kita jangan menyimpulkan sendiri dengan ini ya. Jangan menyimpulkan sendiri, nggak boleh gitu. Penulis, wartawan seperti Anda, jurnalis atau penulis-penulis apa namanya warganet, nah, jurnalisme apa namanya, media yang ditulis warganet itu apa namanya, citizen jurnalis, ya, citizen dari warganet, warga orang biasa yang jadi jurnalis juga, ya, itu memiliki tanggung jawab ya. Bahwa tulisan kita juga akan dibaca banyak orang dan memberikan pengaruh ya. Karena itu kalau tulisan-tulisan itu pengaruhnya lebih banyak condong ke hal-hal negatif seperti misalnya nih ya, bunuh diri gitu ya, kan nggak boleh ya. Kalau di konten-konten bunuh diri ya, kemudian dijelaskan detail gitu ya, bagaimana caranya bunuh diri, nah, itu kan nggak boleh, dilarang. Nah, tulisan-tulisan seperti itu akan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang dilarang. Nah, kita juga punya tanggung jawab seperti itu ya. Kita nulis itu juga memiliki tanggung jawab. Jadi tulisan kita juga kita pertanggungjawabkan nanti juga di akhirat kan ya, bagi yang percaya agama ya. Nah, ini penting juga. Nah, karena itu kita juga sebagai orang mahasiswa pendidikan ngerti ya ini ya semuanya. Jadi belajar ini ya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan evaluasi ini bermanfaat ya. Dan insya Allah minggu depan bahas mengenai copywriting. Tentu ya ini hasil kerjaan Anda akan di copywriting. Copywriting ini seperti apa ya? Nah, itu dia. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Ada ya? Cukup ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah di depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam.